Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Muklisuddin selaku dosen pembimbing manajemen siswaf dan tidak lupa kepada teman-teman yang insya Allah berbahagia. Di sini saya Muhammad Ridwan ingin menjelaskan sedikit materi tentang crowdfunding. Kita tahu bahwa crowdfunding itu adalah cara penggalangan dana yang dilakukan secara kolektif melalui internet, di mana nanti banyak para orang yang menyumbang untuk mendukung seperti kayak proyek-proyek ataupun pembuatan film dan juga musik. Nah, dalam crowdfunding ini juga tidak hanya itu, tetapi juga bisa digunakan untuk kayak kebutuhan-kebutuhan sosial ataupun kesehatan dan juga bencana alam. Nah, dengan adanya crowdfunding ini juga tidak siapa saja bisa meminta dukungan kepada publik tanpa harus mengandalkan seperti hal lembaga keuangan tradisional seperti bank. Nah, jadi dia bisa melakukannya secara efektif, yaitu hanya menggunakan crowdfunding atau secara internet. Menurut Molik sendiri, crowdfunding itu didefinisikan sebagai usaha kolektif dari individu-individu yang mengumpulkan dana secara sukarela, biasanya melalui internet, untuk mendukung proyek-proyek yang dimulai oleh orang lain. Nah, menurutnya model yang melibatkan banyak kontributor ini dengan tujuan memberikan sumber daya keuangan bagi proyek yang seringkali tidak didanai oleh institusi keuangan tradisional. Crowdfunding sendiri ini memiliki dampak ataupun manfaat yang besar, di mana seperti memperluas akses modal dan juga meningkatkan keterlibatan komunitas. Nah, ini memberikan kesempatan bagi banyak orang untuk ikut serta dalam proyek yang mereka yakini. Dan bagi penggalangan dana ini adalah kesempatan untuk mendapatkan umpan balik dari calon pelanggan ataupun pendukung. Nah, selain itu crowdfunding ini dapat digunakan sebagai alat pemasaran yang kuat karena kampanye yang sukses seringkali menyebar luas di media sosial meliputi liputan media ataupun iklan di internet seperti itu. Tetapi di balik banyaknya manfaat itu pasti crowdfunding juga memiliki tantangan, di mana nanti bakal banyak kampanye yang gagal mencapai target dana yang ditetapkan, terutama jika dia tidak memiliki promosi yang baik. Selain itu juga penggalangan dana harus transparan dan bertanggung jawab kepada pendukung, terutama jika mereka tidak bisa memenuhi janji selama kampanye. Meskipun begitu, dengan persiapan yang matang dan dukungan yang cukup, crowdfunding juga tetap menjadi salah satu cara paling inovatif dan mudah diakses untuk mengumpulkan dana di era digital. Nah, dengan adanya itu berarti crowdfunding itu harus benar-benar matang dan juga kreatif dalam membuat promosi ataupun iklan supaya banyak pendukung yang berminat untuk terjalin dalam crowdfunding ini sendiri. Yang pertama ada lembaga digital sosial. Nah, lembaga digital sosial crowdfunding ini adalah platform atau organisasi berbasis internet yang memfasilitasi penggalangan dana dari sejumlah orang untuk mendukung berbagai proyek, ide bisnis ataupun kehidupan individu melalui kontribusi finansial secara kolektif. Nah, lembaga ini crowdfunding ini memanfaatkan teknologi untuk menjangkau masyarakat yang luas, memungkinkan siapa saja dengan akses internet untuk berpartisipasi dalam penggalangan dana, baik sebagai penyumbang, investor, atau pemberi pinjaman. Nah, model ini berbeda dari metode penggalangan dana tradisional karena transparansinya, aksesibilitasnya yang luas, dan juga kemampuannya untuk mendanai proyek dari berbagai belahan dunia. Nah, ada beberapa jenis dari crowdfunding yang didukung oleh lembaga digital ini, yaitu yang pertama ada donation based crowdfunding atau donasi, yang kedua ada reward based crowdfunding, terus yang ketiga ada equity crowdfunding, dan juga yang keempat ada debate crowdfunding. Nah, itu udah ada keempat program yang didukung oleh lembaga digital tersebut. Selanjutnya ada program-program sendiri dari crowdfunding tersebut. Nah, dari program-program crowdfunding ini ada beberapa program. Yang pertama itu ada Kita Bisa. Nah, program crowdfunding Kita Bisa adalah inisiatif yang bertujuan untuk mendukung berbagai proyek sosial, kemanusiaan, dan inovatif melalui penggalangan dana dari masyarakat luas. Nah, dalam program ini setiap individu memiliki kesempatan untuk berkontribusi pada penggalangan dana sesuai dengan kemampuan dan minat mereka. Nah, program ini seringkali berfokus pada penggalangan dana untuk proyek yang bermanfaat bagi masyarakat, termasuk inisiatif yang membantu kelompok-kelompok yang membutuhkan seperti korban bencana alam,
dan masyarakat yang terdampak kemiskinan ataupun kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Yang kedua ada Akseleran. Nah, Akseleran ini adalah platform crowdfunding yang berfokus pada peer-to-peer lending yang memungkinkan individu atau bisnis untuk meminjam dana dari masyarakat dengan cara lebih mudah dan cepat. Nah, cara kerja Akseleran ini dimulai dengan pinjaman dengan peminjam yang mendaftar dan mengajukan permohonan pinjaman, di mana nanti mereka harus mengisi informasi terkait kebutuhan dana, tujuan pinjaman dan juga jangka waktu pengembalian. Nah, setelah itu nanti Akseleran akan melakukan analisis dan penilaian resiko untuk menentukan kelayakan permohonan itu. Nah, setelah permohonan itu disetujui, nanti informasi tentang peminjaman ini akan dipublikasikan di platform Akseleran, di mana nanti memungkinkan investor untuk memilih dan melihat pinjaman yang ingin mereka danai. Nah, investor dapat di sini investor dapat memberikan dana sesuai dengan jumlah yang mereka inginkan. Nah, dan dana pinjaman akan dibiayai oleh banyak investor. Setelah pinjaman disalurkan, peminjam akan melakukan pembayaran cicilan terdiri dari pokok dan juga bunga yang sudah disepakati. Nah, Akseleran juga ini memberikan laporan berkala kepada investor mengenai status pinjaman dan juga pembayaran. Dengan cara ini, Akseleran menciptakan ekosistem yang menghubungkan peminjam yang membutuhkan dana dengan investor yang ingin mendapatkan imbal hasil dari investasi mereka. Dalam crowdfunding sendiri ini juga memiliki mekanisme-mekanisme, di mana yang pertama itu ada platform crowdfunding. Nah, platform crowdfunding ini adalah inti dari mekanisme crowdfunding itu sendiri, di mana platform ini berfungsi sebagai perantara digital yang menghubungkan kreator proyek atau penggalang dana dengan pendukung ataupun donatur investor, yang mana platform ini memastikan terkait proses crowdfunding berjalan secara struktur, aman dan juga transparansi. Nah, yang kedua ada itu pencari dana atau proyek usaha, di mana pencari dana ini yang berupa individu, kelompok ataupun organisasi adalah pihak utama dalam mekanisme organisasi crowdfunding. Mereka adalah kreator proyek atau pemilik usaha yang membutuhkan dukungan dana untuk merealisasikan ide, proyek ataupun bisnis, yang mana pencari dana memulai dengan menentukan tujuan utama proyek atau usaha yang ingin mereka ajukan ataupun mereka targetkan. Selanjutnya yang ketiga ada pendukung atau investor penyumbang. Nah, pendukung dalam mekanisme organisasi crowdfunding adalah individu atau kelompok yang berkontribusi dengan memberikan dana kepada proyek, usaha, atau inisiatif yang mereka percayai, di mana mereka biasa berperan sebagai penyumbang, pembeli, ataupun investor. Nah, tergantung pada model crowdfunding yang digunakan. Pendukung memiliki peran penting dalam keberhasilan kampanye crowdfunding, yang mana memberikan dana untuk membantu proyek mencapai targetnya, dan ini untuk meningkatkan visibilitas kampanye melalui rekomendasi ataupun berbagai media sosial, serta memberikan masukan atau saran yang dapat membantu untuk mengembangkan proyek tersebut. Nah, selanjutnya ada peran pengelola dana ataupun escrow. Pengelola dana atau escrow ini adalah pihak ketiga yang independen, yang dimana dia bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan dana yang sudah dikumpulkan melalui kampanye crowdfunding sebelum dana tersebut disalurkan kepada pencari dana atau proyek usaha. Nah, peran escrow ini sangat penting dalam menjaga transparansi, kepercayaan dan juga keamanan dalam mekanisme organisasi crowdfunding. Nah, escrow ini bertindak sebagai penyimpan dana yang terkumpul dari para pendukung selama kampanye berlangsung. Nah, dana hanya akan disalurkan ke pencari dana setelah syarat-syarat yang harus dipenuhi itu sudah lengkap. Nah, yang terakhir itu dalam mekanisme crowdfunding ada regulator. Di Indonesia sendiri, regulasi untuk mekanisme pengelolaan organisasi crowdfunding ini sangat penting untuk memastikan kegiatan crowdfunding berjalan secara legal, aman dan juga terkontrol. Nah, adapun beberapa regulator yang mengatur platform crowdfunding itu terutama yang berbasis peer-to-peer lending atau P2P, itu donation based dan reward based, antara lain adalah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan juga Kementerian Komunikasi dan Informatika atau yang disingkat menjadi Kominfo. Yang selanjutnya itu ada
manajemen pengelolaan, di mana mekanisme pengelolaan crowdfunding adalah serangkaian proses dan tahapan yang dilakukan oleh platform crowdfunding untuk mencari dana, pendukung, untuk mengatur, menjalankan, dan mengelola kampanye penggalangan dana secara transparan, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang diingatkan. Nah, untuk manajemen pengelolaan itu yang pertama ada pendaftaran proyek, yang kedua ada penggalangan dana, yang ketiga ada pencairan dana, dan yang keempat itu ada pelaporan dan pengelolaan dana. Mungkin sekian itu sedikit materi yang dapat saya paparkan. Kesimpulannya itu adalah crowdfunding adalah metode penggalangan dana kolektif melalui internet. Nah, di mana individu atau organisasi dapat menerima dukungan dari banyak orang untuk mendanai proyek ataupun kebutuhan tertentu. Nah, platform crowdfunding ini memungkinkan penggalang dana membuat kampanye online, menjelaskan tujuan serta cara dana akan digunakan. Nah, model crowdfunding ini juga beragam, mulai dari donasi tanpa imbalan hingga ekuitas, di mana pendukung dapat mendapatkan saham dalam proyek mereka yang mereka dukung. Nah, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya dan terbata-batanya Ridwan berbicara, mohon maaf kepada Allah. Terima kasih kepada Bapak Muklisuddin selaku dosen pembimbing manajemen Siswaf yang telah mengajari kami betapa pentingnya manajemen Siswaf ini dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat bagi kita semua untuk di masa depan. Mungkin cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.